Mungkin banyak pepatah mengatakan pria tidak bercerita, Pak. Moro-moro ya ini, Pak. Nah, kalau yang berita yang habis ini bikin geleng-geleng juga, Mas. Aduh, Pak Raden. Aduh, berita. Jadi, aduh, aku khawatir di Sherlock, Pak. Aku nek ngomong soal iki aku khawatir di Sherlock. Kenapa? Ya wis lah, tapi ya lumayan lah, untung lah diundakno didik, Bos. Iya sih. Ya, nanti mangkene gak mundak-mundak, Bos. Iya toh. Kayaknya gak tau mundak, Pak. Mene kita demo besok. Kita demo gitu. Demo nek awak mau jadi nasib karo aku, Pak. Ngono ta? Luwih nemen, Pak. Nah, gesekan itu terkenal dengan ngene, Pak, biar, gesek. Pak. Oh, kamu gesekan, gesek terus. Oh, aku punya sendiri ngono. Apa itu? Gesekan. Gesek terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek Gresik, kembali lagi di channel PWI Gresik dalam program terbaru Gesekan. Apa artinya gesekan, Mas Yoga? Oke, Mas Jemi. Jadi gesekan itu adalah akronim dari Gresik dalam sepekan. Gitu, Mas. Jadi gesekan itu merupakan gabungan dari pemberitaan atau peristiwa yang terjadi dalam seminggu terakhir, Mas Jemi, terutama di Kabupaten Gresik. Keringan, Mas. Nah, peristiwa-peristiwa apa aja nanti yang sudah akan masuk di gesekan ini, Mas Yoga ya? Tentunya ada peristiwa banjir atau apapun yang terjadi untuk memberikan informasi ke arek-arek Gresik, Mas Yogi. Ya. Mas Yoga ya. Nah, ini loh, jadi gesekan itu sebenarnya program lama PWI Gresik. Cuman sudah lama vakum sih, Mas. Makanya kita hidupkan lagi. Mumpung anggarannya lagi cair gitu. Ini. Ya, Pak. Awakmu nek nyeluk aku jam ae. Pak Raden. Oh iya, Pak Raden. Oh tak celuk Yoga yo. Oke, siap. Mas koyo. Wah, yo. Pak Raden. Oke. Oh, ya, ngono ya. Jadi sebelum kita memasuki beberapa informasi yang sudah masuk, Kakak yo. Siap. Kita harus memiliki suatu ciri khusus. Nah, gesekan itu terkenal dengan ini, Pak, biar, gesek. Pak. Oh, kamu gesekan, gesek terus. Oh, aku punya sendiri ngono. Apa itu? Gesekan, gesek terus. Gak saru ta ngene iku, Pak. Iki yo gesekan, Bos. Ini gesekan juga. Oh, loh iki gesekan, Pak. Aku nek gesek ku yo ngene, Pak. Oke lah. Oke. Pak Raden lah ngene yo. Oke, Kakak yo. Informasi awal ini untuk teman-teman Gresik atau arek Gresik ini apa, Kakak yo? Jadi kan gini, Mas, Mas lagi. Sorry. Jadi gini, Pak Raden. Kemarin ini kan Gresik hujan derasnya itu cukup tinggi intensitasnya. Oh ya, beberapa hari kemarin itu ya. Nah, ternyata juga ada yang sudah jadi korban, Mas. Korban hampir tenggelam sih. Sampai banjir gitu, Kakak. Itu kalau nggak salah ada di daerah Desa Petiken, di Lorejo itu kayak banjir itu, Kakak yo. Coba kita lihat dulu. Yo. Lah, banjir kan? Iya kan? Ini korbannya motor tiba ya, Mas. Nah, ini ada informasi menyebut bahwa mobil ini milik salah satu kepala dinas, Kakak yo. Dan selama ini kan yang selalu yang mengeluh soal banjir itu kan kebanyakan warga Gresik gitu. Warga lah, masyarakat lah ya. Masyarakat. Banjir lah. Iki arang-arang memang pejabat itu harus merasakan juga, Kakak itu. Gak ngono pisan. Ini kronologisnya seperti apa sih? Tadi dari informasi yang kami himpun, ini terjadi di Jalan Raya Petiken di Lorejo. Waktu itu Pak Kepala Dinas Budi Rarjo, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, itu habis bikin acara dengan Komisi 4 DPR Gresik. Kebetulan perjalanan pulang OTW lah, katanya balik ning kantor mana. Lewat jalan iki pasti ku udan terus, Mas Jem. Mas Jem man. Biasaan aku ya. Iya. Selalu menghormati orang soalnya. Hormat. Jadi waktu itu jalan iki sumpet, akhirnya hujan deras selama 1 jam itu sudah genangannya sudah 2 cm. 2 cm apa? Iki gak 2 cm, 1 meter, Pak. Iki gak genangan, Pak. Banjir ya iki ya. Genangan, ngomongnya genangan. Tapi banjir, Pak. Genangan itu ngerti awakmu kayak gonjer iku sih, kayak genjer-genjer gitu. Kayak kecek lah, Pak. Iki yo banjir, Pak. Nek ngomong genangan yo kene.
Genangan itu biasanya di jalan berlubang itu terdapat genangan air. Ini yang banjir Pak, betulnya kelem Pak. Iya, tapi ngene informasinya bahwa genangan ini atau banjir ini itu surut kurang lebih 1 jam setelah hujan deras. Jadi karena tersumbat aliran drainase. Tapi ini juga jadi warning harusnya. Iya, hujan selama kurang lebih 1 jam. Kurang dari 1 jam. Terus banjir kok ini Pak. Wah, ini penyebabnya apa Kakak Yo? Kalau yang di TKP ini karena air drainasenya tersumbat. Saluran drainasenya tersumbat. Sehingga muncul genangan atau banjir. Banjir, ojo ngomong genangan, Pak. Sehingga ya iku langsung kelem 2 cm jarene iki. Coba ukur. Ya nek 2 cm nek kene Pak, nek 8 cm, Pak. Nang lokasi iki sampai separuh. Ini saya juga pernah lihat, teman-teman. Mungkin videonya nanti mungkin bisa disisipkan. Ya, banyak ya. Ada beberapa video nanti. Ini kan saya juga pernah lihat itu. Airnya itu sampai masuk ke dalam mobil, sampai sofa mobil itu masuk ke dalam. Iya Pak, itu gak 2 cm Pak, nek 2 cm, 2 cm semut baru kelelep Pak. Rusak lah mobil lagi. Tapi ini perhatian juga untuk pemerintah desa setempat ya. Ini gorong-gorongnya jangan itu Pak, jangan dibuat pencitraan aja. Jadi pencitraan dibersihkan. Loh, harus dibersihkan gorong-gorongan itu. Gesekan. Gesek terus. Tapi ini juga terus yang dikhawatirkan ini kan belum masuk musim penghujan. Ya. Ini khawatir kalau sudah puncak hujan, wah ini bisa terjadi banjir di mana-mana. Ini gawat ini Bapak. Ini bisa tenggelam desa ini. Nanti masuk berita lagi desa yang hilang terendam kayak zaman Nabi Nuh Pak. Hilang Pak, tenggelam. Tapi beberapa terutama yang di titik aliran Sungai Kalilamong itu memang sudah di warning sejak jauh-jauh hari. Tapi koordinasi sama BPBD itu mengeluarkan statement bahwa kondisinya masih terbilang aman dan kondusif sih, tapi tetap harus berhati-hati sih. Iya, tapi kan ini jauh toh dari Kalilamong. Iya, jauh. Nah, artinya kan sebelum hujan kemarin harusnya pemerintah setempat ini harus membersihkan gorong-gorong. Iya. Berarti harusnya warga juga harus kerja bakti ya. Kan gitu. Ya, semoga aja banjirnya bisa segera teratasi dan ada mitigasi yang maksimal. Untungnya oke. Ada apa lagi Mas Jemi? Ada selanjutnya ini Kakak Yo ya, ada seorang pemuda ya. Aduh, nekat kendat Bos. Ngerti gak kon kendat? Sedih aku ingin nasi. Aku kendat yo ya, cuma kita kan tidak boleh secara vulgar ya. Ngomong budir itu Pak. Terus ngomong kendat ya, bahasa arek Gresik kan kendat lah. Ini ceritanya seperti apa Kakak Yo? Jadi ada seorang pemuda ya, masih muda, inisialnya kalau tidak salah itu sih timbang salah ya, tak mau jadi sih. AY, berinisial AY, pemuda berusia 30 tahun, statusnya masih single sih. Cuman ya itu karena statusnya ini yang membuat dia nekat untuk melakukan kendat ini. Jadi sebenarnya permasalahan ini nggak bisa dianggap sederhana sih Pak Raden. Soalnya banyak peristiwa-peristiwa. Sama ingat nggak yang lompat dari atap Icon Mall? Ya, Icon Mall. Iya. Icon apartemen. Oh iya, Icon apartemen. Iya. Jadi lompat gara-gara permasalahan Gucci kalau nggak salah itu. Masa infonya gitu. Jadi teman-teman ini juga perlu dijadikan hikmah juga. Mungkin banyak pepatah mengatakan pria tidak bercerita Pak. Moro-moro ya ini Pak. Jadi jangan ini perbuatan yang paling dibenci oleh agama ya. Nah, ini nek iso awakmu cerita di ChatGPT. Iso cerita nang Kakak Yo, cerita ke Pak Raden boleh. Kalau nggak salah juga Pak Kapolres itu itu Pak Kapolres juga layanan Cak Roma itu. Nah, itu pernah di daerah Balong Panggang itu seorang pemuda mau kendat juga Mas Yoga, tapi karena curhat lah sama Cak Roma itu akhirnya diberikan solusi. Nah, semoga itu menjadikan solusi yang terbaik untuk arek-arek Gresik kuat, ojo sampai kendat. Ya, tapi memang mental health ya, kalau bahasa kerennya anak sekarang itu memang perlu menjadi perhatian khusus. Makanya anak-anak muda, pria, wanita
yang punya masalah ya harus sering-sering sharing ya Mas. Sering-sering. Mending kita curhat di medsos kalau memang itu, atau di kalau memang malu ya datang ke kakak ya boleh lah. Oke, selanjutnya masih di program Gesekan. Gesek terus. Nah, kalau yang berita yang habis ini bikin geleng-geleng juga Mas. Aduh, Pak Raden. Aduh, berita. Jadi, aduh, aku khawatir di Sherlock, Pak. Aku nek ngomong soal ini aku khawatir di Sherlock. Kenapa? Jadi gini loh, tak ceritakan dulu ya. Oke. Saya dengarkan. Jangan takut dulu. Jadi ini ada sekelompok anak muda saling tantang di medsos. Gangster ini? Hah? Gangster bukan? Sebelum itu saya jelaskan. Oke. Saling tantang. Jadi infonya bisu-bisuan Mas, saling ngeledek lah di medsos. Ya anak-anak cara muda lagi. Tiba-tiba muncul chat Sherlock temenan tadi. Ya Allah. Ya Allah, 3 pemuda Gresik jadi korban pengeroyokan hingga alami luka berat. 4 pelaku dan celurit diamankan polisi. Ini mengerikan ya anak muda. Memang ini harus menjadikan perhatian untuk semua kalangan, termasuk orang tua, untuk memberikan perhatian lebih, Mas Joka, kepada orang tua. Karena rata-rata yang diamankan pihak kepolisian itu anak-anak muda yang berusia belasan tahun. Dan mereka tergabung di kelompok yang mengatasnamakan gangster, Mas Joka. Dan mereka membawa senjata tajam, samurai, kapak, atau cuma untuk menunjukkan jati diri mereka, Kakak Yo. Ini menurut kalian gimana, Kakak Yo? Ya nemen Pak, lek pengen bela diri, lek pengen menunjukkan prestasi kan. Prestasi harus ikut turnamen. Turnamen lah ya, jangan seperti ini. Ini sangat merugikan ini ya. Makanya ini juga masukan juga sih, fenomena kayak gini kan nggak sekali 2 kali Mas. Wah, sering kali ini memang. Jadi banyak Pak Raden, mulai dari di wilayah, selain di wilayah Kedamaian ada di Manyar, Menganti, bahkan duduk sampean wilayah-wilayah lain yang Manggang, banyak. Iya, wilayah-wilayah lain yang berbatasan dengan tetangga kabupaten sebelah. Itu pasti rawan chaos, Pak. Wah, iya. Apalagi dari grup tertentu ketemu grup tertentu kan itu. Kalau sampean ingat itu, biasanya kalau pas konvoi itu salah beda pakai kaos seragam. Jadi bos, Sherlock bos. Pokoknya ya nek sing ngongkon nyarlok arah-arah ngene iki yo sama mengerikannya juga dengan debt collector, Pak. Sherlock Mas. Wah, itu kan ya ngeri juga. Lek debt collector kan urusannya duit. Duit ya. Urusannya kan gesek terus. Lagi urusannya ya selain jiwa yang terluka ya bisa peregang nyawa. Jiwa. Iya. Karena korbannya juga banyak, bahkan di luar Gresik pun walah. Wis ya memang ini harus menjadi perhatian serius. Sampean punya saran apa untuk anak muda dulu deh, anak muda yang agar jauh dari aktivitas ini teman-teman mungkin jangan sampai tergabung dalam anggota gangster, teman-teman, karena di gangster ini banyak anggota-anggota gangster yang tertangkap polisi itu ujung-ujungnya yang menangis ketika diamankan. Dan itu ketika kalian menjadi korban atau pelaku, pasti ada orang tua yang akan merasa kecewa lah, Mas Joka ya. Mungkin ketika jadi korban mungkin sampai meregang nyawa, orang tua juga yang ditinggalkan yang jadi berat atau jadi sedih lah, Mas. Saya jadi ingat kan beberapa kali hasil tangkapan Polres Gresik itu kan dijemput sama orang tuanya sampai nangis. Ya, sampai nangis sampai bersimpu. Itu mungkin video-video itu mungkin kalau ada silakan dimasukkan itu. Kalau memang nggak ada ya kita cari dulu lah. Repotnya ya iku sanksinya ya wajib lapor. Wajib lapor. Seharusnya disanksi apa ya kayak gini? Nah, ini untuk pihak kepolisian atau sapa sing godhok undang-undang iki kira-kira. DPR lah. DPR ini tolong dirubah itu undang-undang untuk anak-anak itu. Wah, tolonglah Bapak-bapak dewan itu ya. Duh. Anak 17 ke bawah anak-anak masih kecil, Bos. Loh lah yo, tapi mereka juga nek cili di jarno gede tambahi mumpung sik cilik ya dipitesi, Bos. Ngono lho ceritane. Nek mumpung gede apa tambah nemen lah. Kan ngono. Masih kecil tapi besar, Bos. Lah yo, artinya ada mungkin sanksi-sanksi yang harus digodok lebih dalam atau dibenahi. Kakak yo nggak harus cuma sekedar wajib lapor untuk menjadikan efek jerah, atau
misalnya dikirim ke pondok pesantren atau dikirim ke Liponsos, ke barak militer. Mereka di sana lah, kayak di Gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy. mantep itu. Gangster-gangster itu dikirim ke sana. Gitu. Berarti sampean jangan-jangan alumni gangster ya? Zaman saya dulu nggak ada mas gangster. Usia saya itu main kelereng pak, Main kelereng. keongan, piok, ilmu, palar rame aja. Beraya layangan itu tawuran biasa pak, gelut biasa, kak sampai baca-bacaan ngono. Tapi saya juga punya saran untuk pemerintah, federasi maupun instansi yang membidangi lah. Dinas pendidikan. Forum jadi Parianto. ini kan sebenarnya mereka butuh saluran sih, butuh penyaluran tenaganya, masih muda, bikin kompetisi aja yo. Itu rawan kakak yo kalau menurut saya. Rawan Rawan. apa? Kompetisi jangan kan seperti itu kakak. Sepak bola rawan loh. Wah, supporternya yang tahu Supporter nanti yang bikin gaya itu. nggak selesai di ring, selesai Iya, di luar saya ya. kan di luar takutnya Iya, seperti itu. Itu Ya, ini perlu digodok memang kalau Ya. seperti ini faktanya. oke. Ya, wes. Memasuki informasi selanjutnya, ini ada iki yawo. Ya Allah, ini sob Ini dulure sapa sih? jenenge Saiful Arif. Jenengmu Islami tapi kelakuanmu bejat ya. Saiful Arif iki ono sapa iki yo? Warga Sidoarjo ya. Curi mobil Honda Civic di Bunga Gresik, pria Sidoarjo diamankan polisi. Ya Allah. Ini Makanya kemarin saya ditelepon Pak Kapolsek Kapolsek mana ini Bunga? Bunga. Hmm. Bro, ada itu apa? Tanggapan apa dan? Ya ini ternyata. Terus. Jadi ceritanya itu ada orang parkir di tepi jalan Mas ya. Ini juga pesan sih. Dia lupa ngunci mobil, ngunci ganda alarm itu loh, titit. Quick, Karena hujan waktu itu, jadi keburu-buru Pak Raden. Keburu-buru, jadi demi menghindari hujan, dia lupa kuncinya ada di dalam. Dan dilala, wong iki jalan kaki di sana. Oh, modusnya memang jalan kaki. Modusnya jalan kaki dan ngecek mobil-mobil yang parkir di tepi jalan. Dilala, waktu itu ada mobil Civic Sport ya, Iya, Civic warna putih. Turbo lah ya. Dilala ya, yang punya korban tuh nggak dikunci, ada kuncinya di dalam masih nyantol ya, akhirnya dibawa kabur. Nah untungnya korban tuh segera tahu bahwa mobilnya itu Hilang. nggak ada di tempat. Bingung, lapor Pak Kapolsek, akhirnya langsung dikejar. Nggak jauh kok ditangkapnya nih, kurang lebih sekitar 5 kilometeran. Dan segara lucu itu, tiba-tiba wong iki salin Pak. Salin gak kelambi apa? Ning jero mobil biar nggak ketahuan. Oh. Nah, Jadi sempat terekam CCTV nggak sih? Kalau CCTV enggak ya? waktu itu tertangkap basah sedang ganti baju di dalam mobil biar untuk menghilangkan jejak. Ya sebenarnya selain untuk menghilangkan jejak, sebenarnya dia ingin dipercaya orang-orang bahwa Honda Civic ini punya dia. Gembel banget. Coba iki. Nah, akhirnya langsung bawa kok di dalam mobilku, langsung ditangkap, diamankan di Polsek Bunga. Oh, ini ada catatan kriminal sebelumnya ini. Iya, dia itu ternyata pernah ngambil mobil di daerah Rembang. Oh, Toyota Ribon malah. Oh, Gak percaya bisa lek model gak percaya blas. cocoknya numpak apa gitu. Sopir lo gak percaya, Pak. Jadi sopir lo gak percaya, Pak, wajah-wajah ini. Ada aku lah Pak. Ya, Iya. ini pasti ada pesan lah atas kejadian ini. Untungnya kan tertangkap dan ini gak tertangkap. Nah, itu pasti dijual. Yang beli pun harus mikir-mikir juga ketika jual mobil mewah seperti apa Honda Civic ya. Honda Civic, City atau Civic ya? Civic dengan wajah seperti ini Anda wajib curiga. Dan untuk pemilik kendaraan roda 4 ya, mungkin teman-teman jangan sampai lupa dikunci teman-teman. Nah, ini selain daripada ada niat itu, pelaku kejahatan itu pasti ada kesempatan. Jadi jangan sampai memberi kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi, teman-teman. Karena modus seperti ini juga sering sih di peristiwa-peristiwa pencurian kendaraan bermotor, mobil, atau pembobolan rumah karena lalai. Oke. Memasuki berita selanjutnya. Nah, ini di program Gesekan. Gesek terus.
Wah, cocok. Gesek terus. Ini kabar baik. Kabar baik bagi Untuk siapa ini Kakak Yo? Kaum pekerja. Kaum bekerja. Kita pengangguran nggak baik-baik kelas ini, Pak. Jadi kabar baik apa biasa aja ya, karena gini Mas Jan. Jadi per November kemarin itu Gubernur Khofifah Indar Parawansa menaikkan 7 UMK di Jawa 7 UMK kabupaten di Jawa Timur. Salah satunya Gresik. Gresik itu jadi dari 4.800.000 sekian menjadi endi tulisannya rek? Kano ya. Kano ya. Berarti Jadi palsu. 4,9 gak palsu beneran ini. Bener. Cuman praktek di lapangannya itu 4,8 hari ini. Sebelumnya 4,6. Oh. enggak 4,9 bos. Ya, 4,9 sekian ya, hampir 5 juta lah tambah ini. Nah, jadi sebenarnya sejarah perjalanannya kenaikan UMK di penghujung akhir tahun ini bentuk protes dari para serikat buruh. Karena di awal tahun 2025, akhir tahun 2024 kan Presiden Prabowo menginstruksikan bahwa kenaikan UMK di setiap provinsi itu harus 6,5%. Tapi di beberapa daerah termasuk Gresik itu hanya naik 5%. Wah, makanya harusnya digugat terus. Harusnya naik berapa? 6,5% ya, harusnya 4,9. Ini bener ya. Oh. Makanya banyak aliansi. Bapak produser, aku ayo muda pisan, Re. Oke, kita naikkan. Sedino ya Pak, aku udah munda iki, Rek. Terus, Kakak Yo ini. Sik ta iki gak apa kamerane Mas. Aman. Jadi gitu, meskipun sudah naik karena naiknya di penghujung akhir tahun, banyak asosiasi pekerja atau serikat buruh ini merasa kecewa karena tuntutannya tuh sudah dikabulkan di penghujung akhir tahun. Sebenarnya bukan bonus ya atau kabar gembira, tapi memang hak yang tertunda Pak Raden. Yang harusnya bulan Mei kemarin. Seharusnya ket awal tahun 2025. Oh, Januari kemarin ya berarti yo. Ya wis lah, tapi ya lumayan lah, untung lah diundakno didik, Bos. Iya sih. Ya nanti mangkene gak mundak-mundak, Bos. Iya ta. Kayaknya gak tau mundak, Pak. Oke. Mene kita demo ya besok. Kita demo gitu. Demo nek awak mau jadi nasib karo aku, Pak. Ngono ta? Luwih nemen, Pak. Ya, semoga para pekerja nantinya ini bisa menjadikan perekonomian lebih meningkat ya. Ini biasanya ngono wis kita bayar munggah ini wis ndeloki handphone terbaru, Pak. Perumahan terbaru. Mobil terbaru. Wah, biasanya ngono. Apa? Via kredit. Iya, via GoPay letter lah pokoknya. Oke, mungkin cukup lah sementara Mas Jimmy. Ya, itu cukup. Ada tadi informasi yang sudah kita bahas, kita ulas secara tuntas, secara mungkin juga bisa mengambil hikmah dari informasi-informasi itu ya Kakak Yo ya. Ya gak tuntas bisa lagi banyak oleh Pak. Ya tuntas guyone, Pak. Ya maklum ya, edisi pertama. Edisi pertama kita ya aku juga pengen lihat hasilnya. Ini masih ada space untuk iklan ini. Ini iklan ya. Kosong mejanya. Mejanya ini bisa teman-teman atau bapak-bapak kadis-kadis iso didake kene produk-produknya, Pak, teman-teman. Pak Kapolres. Hah? Pak Kapolres. Nah, mungkin apa Pak Kapolres masuk borgol Pak dake. Jaluk gesekan, Bos. Oh, gesek terus ya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa teman-teman saksikan gesekan setiap hari opo? Jumat, Bos. Hari Jumat tayangnya. Tayangnya itu apa? Setiap hari Sabtu. Nah, setiap hari Sabtu. Cut. Ulangi mana ya? Oke, teman-teman yang sudah melihat, terima kasih. Jangan lupa like, komentar, dan share video ini agar manfaat untuk bagi semua yang dulur-dulur semua ya, dulur-dulur Gresik atau di Jawa Timur atau di Indonesia tentunya ya, agar kita jangan sampai jadi pelaku ataupun korban ya dari aksi kejahatan atau jadi kayak Pak Kadis tadi yang apes ya. Wes kita banjir Pak diterobos Pak. Ya kan yo Nah intinya gitu teman-teman. Jadi ada beberapa titik rawan banjir yang nanti mungkin di episode selanjutnya kita akan bahas ya, beberapa titik banjir, titik macet Kakak Yo ya. Dan mungkin teman-teman yang mau endorse apa kayak iklan apa sembarang oke Ciki Jenang atau Rengginang boleh lah ya. Kosong ini gak ada sungguhan Pak. Banyak diskon. Nah wes pokoknya hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Nah nanti bisa hubungi nomor di bawah ini untuk endorse iklan sembarang kali lah. Masih benges wedak kok biar Kakak Yo yang merakit.
Oke, jazakumullah khairan katsiran kabir. Alhamdulillah katsiran subhanallahi wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gesekan, gesek terus.